Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pemirsa, ngomong-ngomong soal zaitun, ya ada satu temenku udah udah lumayan banyak lah umurnya, udah sekitar 50 gitu ya. Zaitun terus dimakannya ya, dan sekarang aduh masih muda banget. Oh ya? Iya, awet muda, bikin awet muda ternyata. Pas banget karena memang kita mau bahas tentang zaitun, buah yang diberkahi. Langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Zaitun, buah yang diberkahi. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya memang tak pernah ada yang sia-sia. Bahkan selalu ada manfaat di balik semua hasil ciptaannya. Dan salah satunya ialah buah zaitun. Ya, zaitun, buah yang satu ini mungkin sudah sangat familiar di telinga kita. Bahkan di Indonesia sendiri pun sudah banyak olahan-olahan dari buah ini. Dan salah satunya yang terkenal yaitu minyak zaitun. Untuk negeri Indonesia sendiri, wujud buah zaitun cukup jarang ditemui. Meskipun negeri asal zaitun itu dari Asia, namun Indonesia rasanya memang jarang ada yang membudidayakan buah zaitun. Karena zaitun lebih mudah ditemukan di Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan negara-negara pesisir perairan Mediterania seperti Turki, Italia, Spanyol, Tunis, Aljazair, dan Maroko. Pemirsa, pernahkah timbul pertanyaan di benak Anda mengenai zaitun? Dan pernahkah Anda penasaran mengapa zaitun adalah pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut tim Berita Islami masa kini akan mengulasnya. Pemirsa, jika kita telisik lebih dalam, pohon zaitun itu ternyata adalah pohon mulia tertua di dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman yang artinya, dua pohon kayu keluar dari Tur Sinai atau pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan. Di mana maksud dari ayat tersebut adalah adanya pohon kayu yang keluar dari Tur Sinai, dan itulah pohon zaitun. Hal ini pun telah disepakati oleh semua ahli tafsir dan pakar-pakar Islam lainnya. Ya, pohon zaitun merupakan salah satu pohon tertua yang tumbuh di muka bumi, di mana pohon ini telah dikenal manusia purba sejak ribuan tahun lalu dan tergolong pohon tertua di dunia. Lukisan-lukisan pohon zaitun pun banyak memenuhi tempat-tempat peninggalan Mesir kuno pada kuburan-kuburan Fir'aun. Kawasan Timur Tengah merupakan negeri asal dari pohon zaitun. Bahkan para ahli sejarah dan riset menyebutkan bahwa pohon ini berpindah dari kawasan Timur Tengah menuju ke Eropa, kemudian ke bagian-bagian dunia lainnya. Oleh sebab itu, Allah mengistimewakannya dan menyebutnya sebagai pohon mulia. Dan hanya pohon zaitunlah satu-satunya yang memperoleh predikat tersebut. Zaitun tergolong jenis pohon-pohonan penghasil minyak dan mampu beradaptasi dengan musim kering yang berkepanjangan. Ia tumbuh dengan amat pelan tetapi umurnya sangat panjang. Pohon-pohon zaitun rata-rata berumur panjang. Sekalipun dahan dan batang-batangnya telah mati, pohon zaitun mampu untuk tumbuh kembali dan menghidupkan lagi pohonnya dengan dahan dan tangkai-tangkai yang baru. Daun zaitun selalu terlihat hijau dan tingginya mencapai 15 meter. Pucuk daunnya berbentuk sedang di mana lama-kelamaan akan berbunga, kemudian menghasilkan buah setelah berusia 4 tahun dan akan memproduksi buah secara terus-menerus sekitar 2000 tahun. Pohon zaitun merupakan pohon yang berumur panjang, bahkan satu pohon usianya bisa mencapai 5000 tahun. Tanaman zaitun memang termasuk jenis tanaman yang unik. Ia bisa tumbuh di berbagai daerah dan cuaca. Tak peduli dia diterik panas matahari atau hawa sedingin es, ia tetap tumbuh dan bertahan. Namun menariknya, kini justru banyak merebak di Timur Tengah melalui Iran, Suriah, Palestina, dan sekitarnya. Pemirsa, pohon zaitun disebutkan sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran, dan sekali di antaranya dalam bentuk sempah, di mana Allah apabila bersumpah atas suatu makhluknya, pastilah yang disumpahkan tersebut segala sesuatu yang sangat istimewa dan bermanfaat ganda. Kemudian yang menjadikan lebih istimewa lagi, pohon zaitun ini disebutkan oleh Allah pada 2 tempat di dalam Al-Quran sebagai pohon pembawa berkah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas, cahaya berlapis-lapis. Quran Surah An-Nur ayat 35. Pemirsa, zaitun tidak hanya sebuah pohon yang diberkahi. Ternyata ada beberapa fakta sains di balik pohon zaitun. Pohon zaitun berwarna hijau sepanjang masa dan buah zaitun terbesar yaitu hasil budidaya ahli botanik Spanyol.
Di negeri Italia, ternyata dapat memproduksi minyak zaitun yang terbesar, di mana rata-rata produksinya dapat mencapai 33 juta galon per tahun. Buah zaitun dapat diperas untuk mengeluarkan minyaknya, dan minyak zaitun tersebut dapat dijadikan produk sabun dengan campuran bahan sodium hydroxide. Bagian-bagian dari pohon zaitun yang mengandung khasiat herbal yaitu minyak zaitun, daun, buah, bahkan kulit dari pohon zaitun. Selain itu, kandungan gizi yang terdapat pada buah zaitun hitam lebih banyak dari yang ada pada buah zaitun hijau. Sedangkan pada daun zaitun terdapat banyak kandungan-kandungan kimia berupa oleuropean acid, yaitu jenis racun berbahaya untuk membunuh jenis-jenis kuman, virus, bakteri-bakteri, dan jenis-jenis cacing. Pemirsa, dari pembuktian sains ternyata tidak hanya buahnya saja yang memiliki banyak manfaat, bahkan kulit dari pohon zaitun pun juga memiliki manfaatnya tersendiri. Tahukah Anda bahwa penduduk Pulau Krete atau Yunani dikenal luas sebagai masyarakat yang paling sedikit terkena penyakit jantung koroner di dunia? Setelah diselidiki, ternyata minyak yang paling banyak dikonsumsi dalam makanan sehari-hari berasal dari buah zaitun. Dan menurut pandangan medis, minyak zaitun terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol yang berbahaya dan juga mampu mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan penyakit jantung koroner. Dalam minyak zaitun mengandung vitamin E dan zat polifenol yang dapat mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Karena manfaat zaitun terletak pada kandungan asam lemak tak jenuh, esensial, dan zat antioksidan. Pemirsa, ada sebuah studi yang cukup terkenal di mana menunjukkan bahwa tingkat kematian di Albania dan Eropa menurun sangat tajam. Para peneliti mengungkapkan masyarakat Albania terbiasa makan daging dalam jumlah sedikit, tapi mereka justru banyak makan sayuran, buah, tepung, dan minyak zaitun. Subhanallah. Dalam mengkonsumsi minyak zaitun, 1 sendok makan setiap hari ternyata mampu mengurangi resiko terkena kanker payudara sebesar 45%, kanker rahim 25%, dan juga kanker perut serta usus besar. Sebuah studi juga menyebutkan dengan mengoleskan minyak zaitun pada anggota badan tertentu yang terkena paparan sinar ultraviolet, maka orang itu dapat terhindar dari kanker kulit yang disebut melanomia, di mana jenis kanker ini banyak terjangkit di kalangan orang-orang barat yang memiliki mata biru dan senang berjemur di bawah sinar matahari. Pemirsa, jika melihat penyakit tersebut, maka benarlah sabda Rasulullah, hendaklah kalian menggunakan minyak zaitun sebagai lauk dan buatlah ia sebagai minyak oles, karena ia minyak zaitun berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Abu Daud 4921 sahih. Kemudian minyak zaitun juga mampu menghambat pertumbuhan bakteri dalam perut yang dapat menyebabkan peradangan bahkan kanker pada perut dan pencernaan. Minyak zaitun ini berfungsi untuk melenturkan selaput lendir dalam usus 12 jari dan menurunkan produksi asam klorida di dalam perut dan mencegah munculnya peradangan dalam perut. Semua hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya sekedar diciptakan saja, tapi jika kita teliti setiap ciptaan Allah itu pasti memiliki manfaat di belakangnya. Maka dari itu, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah sepatutnya kita syukuri dan kita hargai. Janganlah disia-siakan atau bahkan diremehkan. Rasulullah SAW saja mengatakan bahwa zaitun itu adalah pohon yang diberkahi. Maka baiknya kita juga mengimani akan hal tersebut, insya Allah. Pantes aja ya disebut sebagai buah yang diberkahi. Betul. Jadi memang karena pohon ini adalah pohon tertua di muka bumi. Betul. Dan ini sudah ada bukti-bukti sejarahnya, ada di lukisan-lukisan peninggalan Mesir kuno, terus juga ada di kuburan-kuburan Fir'aun. Tadi juga dibilangnya bisa beradaptasi dengan musim kering yang panjang. Betul. Ya. Dan khasiatnya itu bisa menurunkan kolesterol dan lain-lain. Pokoknya luar biasa. Gak ada salahnya kita coba tiap hari sarapan atau minyaknya. Emang nggak enak sih pas lagi makan. Iya, Katanya nggak enak, tapi khasiatnya sih. Yes, insya Allah kita coba ya, A. Oke, kita coba lagi. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang mitos-mitos dalam Islam. Nah, selama ini kan banyak yang nanya nih, kalau misalnya wanita lagi haid, boleh nggak sih potong rambut? Atau boleh nggak sih gunting kuku? Nah, kita bahasnya nanti ya, A. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.